Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bil imani wal islam wa amarona bisilatil arham. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bimakarimil akhlaqi rahmatan lil anam wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ba'tsi waz ziham wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Al-mukarramun wal muhtaramun, para masyayikh, para habaib, para kiai, para ibu nyai, anggota Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, bapak-bapak pejabat, sekalipun mungkin belum dilantik, ya enggak apa-apa, yang penting sudah pasti insyaallah ya. Bapak-bapak dari ormas-ormas, khususnya ormas Islam, wabil khusus bapak-bapak dari pengurus Jamiatul Ulama, baik syuriah maupun tanfidiyah, bapak pimpinan badan usaha baik pemerintah maupun swasta yang hadir, teman-teman pengurus pembantu pengurus Pondok Pesantren Nurul Jadid PPNJ dari semua daerah, khususnya Ketua PPNJ Pusat Al-Mukarram Kiai Haji Junaidi Mu'ti. Ini kemarin dapat penghargaan dari NU kemarin. Alhamdulillah. Teman-teman alumni, bapak-bapak, ibu-ibu wali santri, wali murid, serta hadirin hadirat undangan sekalian yang kami muliakan. Fadhal. Pertama mohon maaf karena mungkin kerja maraton sejak tanggal 20 kemarin. Karena alhamdulillah tempat ini juga ditunjuk sebagai tuan rumah dari, alhamdulillah. Monggo. Ahlan wa sahlan marhaban. Untuk menjadi tuan rumah Harlanatul Ulama, yang itu adalah wadah besar kita semua sebagai para santri. Dan alhamdulillah
kemarin malam sudah selesai. Ini alhamdulillah juga ada Bapak Wakil Bupati Bondowoso. Ahlan wa sahlan. Jadi mungkin karena kerja-kerja maraton sehingga kondisi saya khususnya kurang fit. Jadi kalau suara tidak begitu lantang, yang katanya menurut para anak-anak muda ini katanya serak-serak basah. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan acara ini sampai selesai. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang kami muliakan. Selanjutnya dalam kesempatan yang baik ini saya mewakili Dewan Pengasuh, Dewan Pengurus Pondok Pesantren Jadid ingin menyampaikan ahlan wa sahlan, marhaban bihudurikum. Selamat datang dan terima kasih atas rawuhnya panjenengan semua memenuhi undangan kami. Yang kami yakin sudah meninggalkan kesibukan tugas-tugas di tempat masing-masing. Tapi demi kebersamaan di antara kita, Bapak Ibu sekalian masih menyempatkan hadir. Maka untuk itu dengan sepenuh kerendahan hati saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami tidak bisa membalas apa-apa kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairul jaza fid dharain, amin. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, mendahului sambutan kami juga, kami yakin bahwa di dalam pelaksanaan harlah ini pasti banyak kekurangan, banyak kealpaan, banyak kehilafan dalam segala hal. Oleh karena itu kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan sekaligus mohon masukan-masukan untuk perbaikan ke depannya. Jangan sungkan-sungkan, kami dengan tangan dan dada terbuka semua ya, akan menerima semua masukan-masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian demi kebaikan pondok ini ke depannya. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, sedikit bercerita tentang latar belakang berdirinya pondok ini. Sebab ini tidak semua mengetahui. Mungkin kalau yang sudah lama ini tahu, tapi yang baru-baru mungkin belum banyak tahu tentang ini. Bahwa Pondok Pesantren Nurul Jadid didirikan oleh almarhum Al-Mafurlah, pendiri dan pengasuh pertama, yaitu Kiai Haji Zaini Mun'im, yang beliau hijrah dari Madura, Pamekasan, ke sini dalam perjalanan yang tidak mudah. Akhirnya nyampe juga di sini. Dan beliau sebetulnya hijrah dari Madura ke Jawa, khususnya ke tempat ini. Ini tidak direncanakan jauh-jauh sebelumnya. Semuanya Allah yang ngatur. Sebab beliau bersama dengan para tokoh masyarakat Madura ketika Belanda
membonceng dengan tentara sekutu waktu itu akan kembali untuk menguasai Indonesia, yaitu tahun 47. Dan baru 2 tahun ya dari proklamasi. Maka tokoh-tokoh kita di seluruh Indonesia, termasuk warga pesantren, warga NU, termasuk beliau dan para masyayikh di Madura, bangkit untuk melawan penjajah. Apalagi ada suatu dorongan dari almarhum Al-Mahfullah yang dikeluarkan oleh guru besar NU, yaitu almarhum Kiai Hasyim Asy'ari, dengan mengeluarkan resolusi jihad yang itu luar biasa kepada para tokoh-tokoh kita, khususnya para masyayikh, para kaum santri untuk melawan penjajah. Mungkin kita tahu bagaimana peristiwa 10 November di Surabaya. Itu sebetulnya perlawanan dari tokoh-tokoh kita, khususnya di kalangan Nahdliyin. Jadi beliau ke Zaini itu ke Jawa sebetulnya dalam rangka menghindari tekanan dari pemerintah Belanda di Madura, dan sekaligus bermaksud untuk bergabung dengan para pejuang. Tujuannya sebenarnya ke Jogja waktu itu. Karena seperti kita ketahui, Panglima Besar Jenderal Sudirman itu ada di Jogja. Tapi alhamdulillah waktu itu sudah diadakan semacam gencatan senjata dengan ada pembicaraan diplomasi antara Indonesia dan pihak Belanda. Sehingga beliau gagal untuk melanjutkan safari perjuangannya sampai ke Jogja. Beliau dari Pamekasan itu pertama ngungsi ke Sumeneb, dari Sumeneb nyebrang ke Pondok Syafi'i Salafiyah yang dulu waktu itu masih dipimpin oleh almarhum Al-Mahfullah Kiai Syamsul Arifin, ayah dari Kiai Hasan. Karena Sukorejo itu dianggap tanah haram oleh Belanda, artinya tanah suci yang tidak boleh diganggu. Banyak para pejuang yang akhirnya berlindung di situ, termasuk kisah ini. Tapi sejalan dengan adanya perjanjian damai, maka beliau akhirnya atas petunjuk dari almarhum Al-Mahfullah Kiai Syamsul Arifin untuk menempati di tempat ini yang masih hutan belukar. Jadi ini betul-betul membabat, bukan arti kiasan tapi membabat betulan. Saya masih kecil dulu masih. Saya kelahiran di sini juga. Masih kalau musim tebang tebu. Karena dulu di sekitar pondok ini di taman ditebu oleh pemerintah. Itu kalau musim tebang itu banyak celeng atau babi hutan yang lewat di pondok ini. Jadi kita sudah terbiasa dengan binatang-binatang itu. Dan di sini itu terkenal sebagai tempat angker katanya. Tahun 48 sudah hijrah ke sini. Itu sebetulnya mengungsi dan sekaligus menghindari kejaran dari Belanda yang masih ada sisa-sisa kekuasaannya waktu itu. Tapi alhamdulillah mungkin Belanda itu masih banyak mempunyai intel atau mata-mata, sehingga
almarhum ini akhirnya diketahui bahwa ada di sini. Malam-malam, ini menurut cerita ibu, pintu digedor lalu dibawa, ditahan di Probolinggo. Kalau tidak keliru waktu itu 3 bulan tuh. Ini yang mengirim makanan tiap hari. Itu almarhum Kemoyan dulu. Itu pun bawa sepeda engkol dulu. Dari sini ke Probolinggo. Ya, karena memang tidak ada kendaraan umum yang mudah dulu. Jadi itu awal-awal. Kemudian sejalan dengan perkembangan, mulai ada 2 santri dulu pertama. Satu dari tetangga, yang satu dari tetangga agak jauh daerah Bagudiran. Ya karena sudah ada yang mau ngaji ya dilayani oleh almarhum. Alhamdulillah semakin banyak. Maka mulai tahun 1950 maka diresmikanlah pondok ini dalam bentuk yayasan pesantren Nur Jati. Jadi secara formal pondok ini berdiri pada tahun 1950. Dan berdirinya pondok pesantren ini atas dukungan dari para masyayikh di daerah Probolinggo, khususnya Keraksan. Ini Ki Hasan Sepuh Ginggung itu sering beliau bilang kalau mau pindah itu di Karanganyar Paiton. Termasuk almarhum Ki Sufyan, Ki Badri itu santri Ginggung yang kemudian pindah ke sini. Tapi kalau Ki Sufyan itu sebetulnya bukan ngaji di sini. Beliau itu ikut membabat, tempat ini. Menurut informasi yang membuat jalan ini, jadi di masjid ke timur itu beliau Ki Sufyan. Kemudian diikuti oleh ponaan-ponaannya antara lain Ki Badri Mas Duki. Jadi itu sejarah awal dari pondok ini. Dan alhamdulillah semakin berkembang dan dilengkapi dengan berbagai lembaga pendidikan, baik madrasah maupun sekolah. Coba Bapak Ibu sekalian, pesantren ini memang dari awal tidak melulu mengajarkan agama ya. Ya mungkin berbeda lah sedikit dengan misalnya Sukorejo di awal-awal, apalagi Sidogiri dan Lerboyo. Ini memang dari awal pakai selain ilmu agama juga ilmu-ilmu, istilah dulu itu ilmu umum, jadi iptek. Hanya dulu biasanya pakai istilah-istilah bahasa Arab ya. Misalnya seperti biologi dulu itu namanya ilmu hayat. Mungkin Ustaz Junaidi masih ingat ilmu hayat itu biologi. Kemudian matematika itu kalau dulu diajarkan tidak jadi satu kesatuan. Jadi ada istilahnya ilmu ukur, ada aljabar. Hitungnya itu. Kemudian ilmu bumi atau geografi, dulu istilahnya geografia, pakai bahasa Arab. Ilmu umum tapi pakai bahasa Arab gitu. Jadi sejak awal memang beliau itu membuat kurikulum yang lengkap. Sebab cita-cita almarhum ini pernah beliau mengatakan begini, saya mendirikan pesantren ini bukan hanya mencetak kiai dan ustaz,
dan mubalik. Tapi pokoknya apa? Orang yang berpegang pada agamanya, istiqomah dan bermanfaat kepada masyarakat. Jadi apa saja? Ya tentu yang bermanfaat. Ya. Alhamdulillah para alumni kita ini banyak yang di mana-mana. Ya. Mulai legislatif, eksekutif, dan juga banyak di desa, sehingga kalau ada pertemuan kepala desa itu jadi reuni itu. Sering terjadi. Itu memang cita-cita awal beliau begitu. Nah, kalau umpamanya ada yang jadi ustadz, jadi kiai, ya itu kecelakaan itu. Ya kecelakaan yang bagus lah gitu. Ya tujuan almarhum itu bukan itu. Oleh karena itu saya sering menyarankan kepada santri baru. Saya tanyakan, sampean itu belajar apa? Nah, kalau ingin perdalam kitab jangan di sini, ke Sidogiri saja gitu, ke Lirboyo gitu. Sebab kalau tidak punya minat sendiri ya sulit. Memang di sini itu ada yang jadi kiai itu ada. Jadi balik juga ada orangnya sekarang di sini. Tapi itu kecelakaan itu. Artinya apa? Berkembang sendiri. Ya, alhamdulillah ahlan wa sahlan keruntan. Ini bupati terdahulu. Sekarang diganti oleh sepupunya di Sumenep. Mangga gitu. Ya ada yang sampai jadi suriah ada. Ini ya itu hasil usaha sendiri. Memang lembaganya itu ada, tapi tidak semua lembaga itu ada pendalaman kitab. Misalnya di sini sudah tahun 80-an itu ada alia jurusan keagamaan. Terus akhir-akhir ini sudah ada lembaga Ma'had Aliyah. Tapi untuk pada umumnya, mohon maaf, kalau dites suruh baca kitab, lalu gegegen, itu mohon maaf, itu memang ya begitu. Ya tapi kami tetap berusaha, minimal bisa baca Quran dengan baik, minimal. Dan al-furudul ainiyah. Ya. Jadi saya memang beritahu ini supaya masyarakat tahu. Kalau masukkan ke sini ya jangan berharap macam-macam gitu. Yang menti ada juga itu. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sekarang sudah berkembang seperti yang Bapak Ibu saksikan ya, sampai ke pendidikan tinggi, yaitu dimulai tahun, sebetulnya sudah cukup lama ya, pendidikan tinggi itu mulai tahun 69, sekarang sudah berkembang menjadi universitas. Oleh karena itu kami sekali lagi mohon doanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pesantren ini bersama dengan ridho dan ma'unah Allah sehingga bisa berkembang untuk mencetak kader-kader umat, kader-kader bangsa yang selain teguh berpegang pada agamanya juga bisa berkiprah di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan berbangsa ini. Ya, sebab ada suatu pesan dari almarhum Al-Mafrullah kita ini. Santri Nurjadid yang sudah pulang ke masyarakat
itu sudah menjadi milik masyarakat. Harus berbakti pada masyarakat dan bangsa. Ya. Jadi tidak usah, ya tetap ada hubungan rohani ya dengan pondok, tapi sudah di masyarakat, ya tanah masyarakat itu sendiri. Tidak usah mengibarkan bendera-bendera Nurjadi tengah masyarakat. Dan saya harapkan juga untuk bisa bekerja sama dengan semua pihak, baik dengan sesama alumni maupun dengan pesantren-pesantren lain, dan bagi dengan pihak-pihak lain yang mempunyai visi dan misi yang sama. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang barangkali sedikit tentang latar belakang berdirinya pesantren ini. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, dan terakhir barangkali sekali lagi kami mohon masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Dan saya yakin selama ini dukungan khususnya dari teman-teman alumni dan wali santri melalui wadah P4NJ. Jadi P4NJ itu bukan organisasi alumni, mohon maaf. P4NJ itu sesuai dengan kepanjangannya, singkatan dari pembantu pengurus Pondok Pesantren Nurjadid. Memang intinya itu alumni, tetapi banyak juga yang non alumni yang aktif di situ, banyak. Jadi kalau umpamanya ada yang ingin berkontribusi, silakan, monggo. Insya Allah Ki Junaidi ini membuka peluang dan kesempatan. Jadi ini untuk dan sifatnya internal ya. Kalau keluar ya harus berbaur dengan masyarakat, terutama dengan wadah besar kita yaitu Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan alhamdulillah kemarin sudah mengadakan harlahnya yang ke-102 di tempat ini. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Sekali lagi terima kasih dan mohon doanya, dan akhirnya hanya kepada Allah lah kami memohon, dan kepada Allah pula kami berserah diri. Akhirnya dan Allah mafir khair wassalah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.